Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu lagi di latihan soal KSM MI, Matematika Terintegrasi. Namun saya ingatkan kembali bahwa kemungkinan latihan soal-soal ini adalah yang terakhir sebelum kalian semuanya, teman-teman semuanya, para siswa bertanding dalam kompetisi sains madrasah secara online yang akan dilaksanakan besok pagi. Jadi video hari ini adalah video terakhir sebelum pertandingan. Oke, jadi pada kesempatan yang sebelumnya saya sudah membuat sebanyak 21 soal latihan KSM, dan insya Allah pada video kali ini kita akan membahas sebanyak 4 buah soal latihan, sehingga totalnya ada 25 soal latihan. Oke, langsung saja kita menuju soal latihan yang ke-22. Rata-rata dari 13, 14, 15, dan seterusnya sampai dengan 19 adalah, oke ya, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Apa perbedaan jumlah dan banyak? Kalau jumlah data itu berarti data-data yang ada ini semuanya dijumlahkan mulai dari 13 sampai 19. Sedangkan banyak data itu berarti banyaknya data itu ada berapa data mulai dari 13 sampai 19. Sehingga kalau kita jumlahkan 13 tambah 14 dan seterusnya sampai 19, lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu 7, hasilnya adalah 112 dibagi 7 atau hasilnya adalah 16. Oke ya. Namun karena ini data ini kebetulan berurutan dan selisihnya adalah sama, maka untuk data model seperti ini rata-ratanya itu sama dengan nilai tengahnya atau mediannya ya. Jadi kalau ada data seperti ini, tinggal kita tulis ulang kembali datanya berapa saja, lalu dilihat saja nilai tengahnya berapa, otomatis dia akan menjadi rata-ratanya karena datanya urut dan selisihnya sama. Jadi dalam hal ini jawabannya adalah D. Oke, lanjutkan ke soal latihan yang ke-23. Jika akar H-9 dan akar H plus 36 adalah bilangan asli, maka jumlah semua kemungkinan nilai H adalah, lihat kembali bahwa yang ditanyakan adalah jumlah ya, jumlah semua kemungkinan nilai H. Jadi bukan banyaknya semua kemungkinan, tetapi jumlahnya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa perbedaan jumlah dan banyak adalah jumlah itu berarti nilai H ini diganti dengan berapa saja yang mungkin, lalu nanti segala kemungkinannya itu dijumlahkan ya. Jadi pertanyaannya adalah jumlah. Oke, langsung kita misalkan saja. Misalkan akar H-9 adalah A dan akar H plus 36 adalah B. Kalau ini kita kuadratkan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan, maka ruas kiri akan menjadi akar kuadratnya hilang ya, karena dipangkatkan 2, sedangkan ruas kanan menjadi A kuadrat, sehingga seperti ini. Atau kalau kita ubah, itu nilai H sama dengan A kuadrat plus 9. Dengan cara yang sama, yang kanan ini, H plus 36 ini, akar H plus 36 ini kita kuadratkan, dan B kita kuadratkan, sehingga menjadi H plus 36 sama dengan B kuadrat, atau H sama dengan B kuadrat min 36. Nah, di situ terlihat bahwa H sama dengan A kuadrat plus 9, H juga sama dengan B kuadrat min 36. Jika H sama dengan ini dan H juga sama dengan itu, berarti kesimpulannya adalah ini sama dengan itu ya. Kita tuliskan kembali, B kuadrat min 36 itu nilainya sama dengan A kuadrat plus 9. Atau yang memuat variabel kita pindah ke ruas kiri, dan yang angka-angka kita pindah ke kanan, sehingga menjadi B kuadrat min A kuadrat sama dengan 9 plus 36. Atau kalau kita jumlahkan yang ruas kanan menjadi 45. Jadi B kuadrat min A kuadrat ini kita ubah menjadi perkalian B plus A dikalikan dengan B min A. Oke ya, jadi perkalian ini menghasilkan 45. Nah,
segala kemungkinan perkalian yang menghasilkan 45 itu ada 6 faktor ya. Jadi nanti ada 3 buah perkalian yang menghasilkan 45, yaitu kita tulis di sini, yaitu 45 kali 1, atau 15 kali 3, atau 9 dikali 5. Itu semua hasilnya adalah 45. Nah, kita mulai satu persatu. Seandainya B plus A ini adalah 15 dan B min A ini adalah 1, maka kita bisa mendapatkan bahwa 2A sama dengan 44 dan A-nya sama dengan 22. Nah, ini didapat dari mana? Ini bisa saja kita eliminasi. B ditambah A sama dengan 45 dan B dikurangi A sama dengan 1. Kita eliminasi saja seperti ini ya. Sehingga menjadi B dikurangi B itu 0, nggak usah ditulis. A dikurangi min A itu berarti sama dengan ditambah ya. A ditambah A itu 2A. 45 dikurangi 1 adalah 44, sehingga didapat 2A sama dengan 44 dan A sama dengan 22. Nah, dengan cara yang sama sekarang apabila B plus A nilainya 15 dan B min A nilainya 3, maka kita dapat seperti tadi dengan cara eliminasi juga ya. Tentu saja 2A nilainya 12 dan A sama dengan 6. Sekali lagi untuk B plus A sama dengan 9 dan B min A sama dengan 5, dengan cara yang sama seperti tadi, maka didapat 2A sama dengan 4, sehingga A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang dengan A22 kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi, H sama dengan A kuadrat plus 9, maka A-nya kita ganti saja dengan 22, sehingga menjadi H sama dengan 22 kuadrat plus 9. 22 kuadrat ini kan 484 ya. 484 kalau ditambah 9 hasilnya 493. Sekarang yang kedua, apabila A-nya diganti dengan 6, maka H sama dengan 6 kuadrat ditambah 9 atau 36 tambah 9 hasilnya adalah 45. Dan yang ketiga, apabila A-nya diganti dengan 2, maka H sama dengan 2 kuadrat ditambah 9 sama dengan 13. Nah, segala kemungkinan ini kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 551. Jadi udah jelas ya, jawabannya adalah D. Oke, lanjutkan ke latihan soal yang ke-24. WOYX merupakan persegi panjang dengan O adalah titik pusat lingkaran seperti tampak pada gambar. Panjang ruas garis OA sama dengan 14 cm dan keliling persegi panjang WOYX sama dengan K cm. Di mana K adalah banyak ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Keliling WYAXB adalah titik-titik cm. Oke, fokuskan kepada apa yang ditanyakan, bahwa keliling WYAXB. WYAXB itu adalah daerah yang diarsir ini ya. WYAXB. Ini adalah yang ditanyakan. Nah, untuk bisa menjawab berapa keliling dari bangun arsiran itu kan gabungan saja dari busur AB ditambah sisi WY ditambah BW ditambah AY, ya kan? Jadi saya ulangi bahwa keliling itu terdiri dari panjang busur AB ditambah panjang WY ditambah AY ditambah BW. Oke, kita cari satu persatu. Busur AB ini kan seperempatnya lingkaran ya, karena keliling lingkaran itu adalah pi kali D, maka seperempatnya ya tinggal ditambah seperempat aja ya, seperempat kali pi kali D. Dalam hal ini pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya adalah 14. Jadi panjang busur AB bisa dicari dengan seperempat kali 22/7 kali 28. Nah, kalau misalnya ini kita coret, 28 ini kita coret ya dengan 7, maka hasilnya adalah 4 ya. Ini 4. Lalu 4 kita coret lagi dengan 4, maka tinggal yang tersisa adalah 1 dikali 22, hasilnya adalah 22. Nah, itu panjang busur AB adalah 22. Kita lanjutkan untuk yang sisi WY. WY itu kan diagonal dari persegi panjang WOYX ya. Jadi yang namanya diagonal persegi panjang, otomatis panjangnya sama dengan diagonal yang satunya ya, yang ini. Nah, diagonal OX ini kan jari-jari dari lingkaran itu, otomatis panjangnya sama dengan OA, yaitu 14. Dengan demikian WY pun panjangnya juga 14 ya, sudah didapat.
panjang WY sama dengan 14. Sekarang tinggal yang belum didapat adalah AY ditambah BW. Jadi sisi sebelah bawah ini dan sebelah atas ini ya. AY ditambah BW ini bisa didapat dengan cara 2 kali panjang jari-jari lingkaran ini ya, OB dan OA ini dijumlah, tetapi dikurangi dengan ini, dikurangi dengan OY dan OW. Nah, panjang 2 kali jari-jari berarti kan 2 kalinya 14, yaitu 28, sedangkan WO ditambah OY ini adalah setengah dari keliling persegi panjang. Di situ keliling persegi panjang sudah diketahui, yaitu K cm ya. K itu adalah banyak ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Jadi, karena banyak ayat dalam surah Al-Mutaffifin itu adalah 36, maka bisa dicari dengan cara 2 kali 14, yaitu 2 kali panjang jari-jari, dikurangi dengan setengah dari 36, yaitu 28 kurangi 18, sama dengan 10. Ya. Jadi, saya ulangi, 36 ini didapat dari, karena surah Al-Mutaffifin ini terdiri dari 36 ayat. Jadi didapat bahwa AY ditambah BW adalah 10. Nah, dengan demikian semua unsur sudah kita dapatkan. Tinggal keliling WYAXB berarti dijumlahkan saja ya, 22 tambah 14 tambah 10 ya. Jadi sama dengan 46. Jadi dalam hal ini jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal yang ke-25, latihan yang terakhir. Urutan 4 bilangan 2 pangkat 44, 3 pangkat 33, 4 pangkat 22, dan 5 pangkat 11 dari yang terkecil adalah, oke, di situ kita disuruh mengurutkan mulai dari yang terkecil, bilangan berpangkat puluhan tersebut ya. Jadi ingat kembali bahwa salah satu sifat dari eksponen atau perpangkatan itu A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikalikan. Sehingga sifat eksponennya seperti ini. Oke, dengan menggunakan sifat eksponen itu, kita bisa mengubah 2 pangkat 44 ini, kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 11. Karena 4 pangkat 11 kan 44 ya, jadi ini tidak merubah arti. Sehingga apabila yang di dalam kurung ini kita selesaikan menjadi 16 pangkat 11. Dengan cara yang sama, 3 pangkat 33 kita ubah menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 11. Sehingga apabila yang di dalam kurung ini kita selesaikan menjadi 27 pangkat 11. Sekali lagi untuk yang ketiga, 4 pangkat 22 kita ubah menjadi 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 11. Sehingga menjadi 16 pangkat 11. Dan yang terakhir, yang 5 pangkat 11 tidak usah diubah, tetap 5 pangkat 11. Nah, dengan demikian keempat bilangan itu pangkatnya sudah sama, yaitu pangkat 11. Dengan demikian sudah terlihat mana yang kecil, mana yang besar. Jadi kita lihat ya, ini urutan nomor 1, 5 pangkat 11, disusul oleh 16 pangkat 11, 2 pangkat 44 itu ya. Lalu yang nomor 3-nya adalah 4 pangkat 22, dan yang terakhir adalah 3 pangkat 33. Nah, sebenarnya ini sama, nilai dari 2 pangkat 44 dengan 4 pangkat 22 ini sama, yaitu 16 pangkat 11, namun dalam pilihan ganda yang ada hanya ini ya, 2 pangkat 44 dulu, baru 4 pangkat 22. Jadi urutan yang benar di sini, 5 pangkat 11, 2 pangkat 44, 4 pangkat 22, dan yang terakhir adalah 3 pangkat 33. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke ya, demikian keempat soal ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah latihan terakhir sebelum KSMO 2020 karena besok pagi KSMO dilaksanakan. Oke ya, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, segera subscribe karena insya Allah apabila setelah selesai pengumuman pemenang dari KSMO 2020 ini dan soal sudah publis di internet, maka insya Allah pembahasan 25 soal KSMO 2020 ini insya Allah akan saya bahas satu persatu apabila soal sudah beredar bebas di internet. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.